Bapak Ibu Saudara, ada yang kenal Baim Wong? Kenal? Kenal ya. Baim Wong kenal, oke. Willy Salim? Banyak kenal. Kenal ya, tahu ya. Kira-kira yang lagi heboh terakhir-terakhir ini soal Willy Salim apa nih? Anak muda siapa ya di sini? Soal apa ya? Jadi keduanya baik maupun Baim Wong dan juga Willy Salim ini senang bagi-bagi ya kayak giveaway gitu. Ada uang, ada handphone gitu ya. Terus suatu ketika karena rumah mereka sudah diketahui, rumah mereka didatengin sama orang-orang, mereka mengharapkan, orang-orang yang datang ini mengharapkan uang dan juga mengharapkan hadiah dari baik Willy Salim maupun Baim Wong. Mereka sering didatengin tuh. Pada akhirnya mereka terganggu, terus mereka bikin klarifikasi lah di internet dan jadi heboh begitu. Begitu kira-kira. Nah, kisah Willy Salim sama Baim Wong ini kira-kira bisa kita lihat ya kacamatanya untuk melihat teks bacaan kita pada hari ini. Kita coba perhatikan di ayat yang ke-24 sampai ke-25. Kita perhatikan bersama di situ ya. Ketika orang banyak melihat Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Jadi orang banyak ini nyari-nyari Yesus, Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari. Jadi kejadian ini adalah setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah pulang 5.000 orang ini nyari-nyari Tuhan Yesus. Mereka nyari-nyari ke tempat di mana kejadian 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka kembali ke situ, nyari, Tuhan Yesusnya nggak ada. Cuman ngelihat kapal, cuman ada kapal-kapalnya di situ. Terus mereka naik kapal itu ke seberang. Ke seberang lalu menemukan Yesus. Kalimat ini lucu menurut saya ya. Kalimat ini aneh. Kalimat pertama yang dikatakan orang-orang ini. Rabi, kapan engkau tiba di sini? Ini menurut saya lucu. Lucunya gimana? Aneh menurut saya juga. Aneh dan lucu. Bapak Ibu pernah ngutangin orang atau pernah berhutang kepada orang? Pernah? Saya yakin pernah. Saya yakin, hakul yakin saya pasti pernah. Kalau nggak ngutangin orang pernah pasti. Minjemin orang atau minjem uang atau minjem sesuatu terhadap orang. Kalau kita biasanya mau minjemin, kalau misalnya kita mau dipinjemin orang tuh, orang yang datang ke kita biasanya ngapain tuh? Datang nih ya biasanya bertamu, tok tok tok. Kita sambut, duduk di ruang tamu begitu. Ngobrol, pertama yang dikatakan basa-basi. Iya bener ya, basa-basi dulu. Apa kabarnya kok? Biasanya sambil ngusap-ngusap ini nih, apa dengkul. Apa kabar kok? Apa kabar? Baik. Gimana keluarga? Udah basa-basi langsung. Kok ada duit? Lagi butuh. Benar ya? Coba kita pakai perspektif itu untuk membaca kalimat ini. Mereka nyari Tuhan Yesus ke tempat 5 roti dan 2 ikan kemarin. Peristiwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka nyari ke tempat itu nggak ada. Pas datang, basa-basi. Tuhan Yesus ada di sini. Mirip nggak? Mirip ya? Mirip ya? Kok Tuhan Yesus ada di sini? Kan mereka yang nyari. Ini yang nyari kan orang-orang banyak ini. Karena basa-basi ini, kita baca kalimat berikutnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku
bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda 5 roti dan 2 ikan, tetapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi apa yang dicari oleh orang banyak itu? Tuhan Yesusnya atau rotinya? Makannya ya, makannya. Sama kayak ke kondangan mungkin ya. Ke kondangan, kalau kita nggak kenal-kenal banget, biasanya nyarinya bukan nyari ini sih. Bukan nyari karena kita mau menjalin relasi gitu. Tapi nyari makanannya. Kalau ada babi guling, biasanya paling cepet tuh. Kambing guling di sana. Terus kalau nggak enak, kalau makanannya nggak enak, diomongin. Nggak enak tuh. Nggak persiapan tuh cateringnya. Sama tuh kira-kira. Jadi fokus mereka di sini bukan mencari Tuhan Yesus, tetapi mereka mencari roti. Artinya apa? Ini sama kayak kita nih. Kalau kita datang ke gereja nih, kita refleksi diri sendiri. Ya, saya nggak perlu jawaban dari ibu bapak semua. Terlalu jujur juga nggak baik ya. Jujur baik, tapi terlalu jujur juga nanti aib-aib bapak ibu terbongkar. Kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita datang ke gereja, tadi sudah dikatakan di kalimat pembuka begitu. Kita datang beribadah, kita datang melayani. Itu kita tujuannya ada motivasi-motivasi lain, atau tujuannya untuk mencari Tuhan. Mana tuh? Kira-kira mana tuh yang dari diri kita? Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berefleksi dari seorang Romo, namanya Anthony de Mello. Anthony de Mello ini bilang, orang itu ke gereja melayani Tuhan, datang mencari Tuhan, alasannya tuh ada 3. Yang pertama, ya untuk kesenangan dirinya sendiri. Untuk kesenangan dirinya sendiri. Ada kan orang-orang macam ini? Ada ya? Ada ya? Untuk kesenangan dirinya sendiri. Yang kedua, ya, mereka datang ke gereja untuk mereka melayani orang lain, baik ya, ke gereja melayani orang lain, melayani di gereja supaya dilihat sama orang lain. Jadi orang-orang tipe ini, yang kedua ini, mereka tipe 1 dan tipe 2 mirip-mirip nih, mirip-mirip. Tapi yang tipe 1 itu ya kesenangan dirinya sendiri aja. Kalau yang kedua, dia kelihatannya mau melayani, kelihatannya tulus, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang seperti ini, menurut Anthony de Mello, cuman mau tampil doang. Cuman mau kelihatan, oh aku orang beriman, aku orang Kristen, begitu. Aku orang baik. Yang ketiga, menurut Anthony de Mello, kita datang ke gereja, datang beribadah, dan juga melayani Tuhan, begitu. Yang ketiga ini, karena kita nggak enak. Nggak enak sama saudara kita atau siapa, begitu. Kita datang ke gereja, aduh, saya sebagai anak nih, aduh mama gue ke gereja nih, disuruh mulu nih gue nih. Nggak enak, gue ke gereja aja. Atau sebagai suami nih, duh bini gue ini penatua nih, kalau gue nggak ke gereja nggak enak rasanya. Ini yang ketiga ini menurut Anthony de Mello paling jahat nih, paling tidak berkenan motivasinya. Karena kalau dua tadi masih ada alasan cinta, tapi cintanya diri sendiri begitu ya, cinta kepada diri sendiri. Masih lebih mending lah gitu. Tapi kalau yang ketiga ini betul-betul karena nggak enak aja begitu. Karena nggak enak sama orang lain. Misalnya, ya itu tadi contohnya. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya apa? Karena dia ke gereja, kita nggak enak, ya udah kita ikut aja. Jadi unsur relasi dengan Tuhan, unsur cintanya tuh nggak ada. Kalau yang 1 dan kedua ini
masih ada unsur cintanya, tapi cintanya pada diri sendiri, egois kalau yang 1 dan 2. Ini yang coba kita refleksikan begitu. Tipe yang mana yang kita? Apakah kita tipe yang murni, wah saya datang ke sini, datang ke gereja karena saya memang mau berelasi dengan Tuhan, mau berelasi dengan orang lain yang mencerminkan Tuhan, yang merupakan representasi dari Tuhan. Kalau kita boleh jujur sih, kadang saya juga masih ada di ketiga itu tuh. Nah di kehidupan kita kan, kita tuh kayak, kayak zebra gitu. Kadang hitam, kadang putih gitu. Kita nggak mungkin putih murni begitu, saya rasa kita masih sering ada di dalam godaan-godaan gitu ya. Kita masih sering jatuh ke dalam godaan-godaan. Oleh karena itu kita tetap perlu Tuhan yang menguatkan kita, yang menuntun kita. Nah itu yang jadi ada motivasi-motivasi lain dari para orang-orang ini dalam mencari Tuhan. Itu yang jadi perenungan kita juga, apakah motivasi kita dalam mencari Tuhan, mengenal Tuhan, itu ada motivasi-motivasi lain. Jangan-jangan kita juga punya motivasi lain selain yang 3 ini karena kita merasa Tuhan itu sumber berkat, kita fokusnya ke berkat itu, bukan kepada Tuhan. Nah, fokus-fokus ini menurut Anthony de Mello juga mencerminkan bahwa orang-orang itu tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mengerti apa pekerjaannya. Kalau kita perhatikan lagi di ayatnya yang ke-27 sampai ke-33, kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa orang-orang tersebut tidak memahami Allah, tidak memahami Tuhan, dan juga segala pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Karena fokus mereka ketika melihat peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang mampu memberi makan 5.000 orang itu, mereka tidak melihat itu sebagai upaya pemeliharaan Tuhan, tetapi mereka gagal memahami tanda tersebut. Yang mereka lihat adalah bahwa Tuhan Yesus sumber roti, sumber berkat. Betul, Tuhan Yesus sumber berkat, tetapi fokus mereka, mata mereka terarah bukan kepada Tuhan Sang Sumber, seperti apa yang direfleksikan oleh pemazmur. Pemazmur merefleksikan Tuhanlah sumber yang memberikan mana untuk bangsa Israel. Tuhanlah Sang Sumber. Kita fokuskan, arahkan mata kita, fokuskan hati kita kepada Tuhan Sang Sumber. Sedangkan apa yang dilakukan 5.000 orang itu yang mendapatkan berkat makanan, yang mendapatkan makanan dari 5 roti dan 2 ikan, beserta orang Israel di zaman Musa, mereka bersungut-sungut karena mereka fokus kepada roti. Mereka hanya memikirkan perut mereka, bukan memikirkan relasi dengan Tuhan. Itu terjadi karena mereka tidak mengenal Allah dan pekerjaannya. Sebuah cerita, Ibu Bapak, cerita tentang ikan kecil dan samudra. Suatu ketika ada seekor ikan kecil gitu, seekor ikan kecil, dia mendengar dari ikan lain yang tentunya lebih bijaksana begitu. Ya ikan kecilnya sebutlah ikan gupi begitu ya. Dia bertemu dengan ikan lumba-lumba yang bijaksana. Terus ikan lumba-lumba ini mengatakan begitu di suatu mimbar begitu, dia mengatakan, wah samudra itu luar biasa hebatnya, luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya. Indah, bagus, menakjubkan, itu samudra. Si ikan kecil ini mendengar omongan si lumba-lumba, dia
termotivasi, lalu dia mencari apa itu samudra. Dia pergi, berenang ke sana kemari, berenang ke berbagai penjuru, sampai dia bertemu seekor ikan tua, ikan pari sebutlah begitu. Pak ikan pari, apakah engkau menemukan samudra? Saya sedang mencari samudra. Di manakah samudra itu? Loh, kamu ini lagi di samudra loh. Ah, enggak, yang saya lihat hanya air. Mana samudranya? Dia pergi lagi, mencari lagi, berkeliling. Dia ketemu dengan ikan fugu, ikan buntal. Ikan buntal, apakah kamu pernah menemukan samudra? Loh, kamu lagi di dalam samudra ini. Ini kamu nggak lihat nih. Ini kamu nggak lihat, ini samudra. Ikan kecil bilang, mana samudranya? Ini mah air. Ini saya lagi di air. Terus dia mencari sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah menemukan yang namanya samudra. Jangan-jangan kita semua nih mirip sama ikan kecil itu. Kita, karena kita nggak mengenal apa itu Tuhan, terus mendengar dari orang lain apa tentang Tuhan, begitu. Mungkin dari ajaran orang lain, dari ajaran-ajaran tadi kata Paulus yang sesat, yang mengatakan bahwa Tuhan itu berkat. Tuhan itu dikonotasikan hanya berkat materi. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita lagi susah, lagi merasakan hal yang nggak enak, lagi merasakan duka, lagi nggak ada uang, terus kita berkata, kayaknya Tuhan nggak ada deh. Kayaknya aku nggak merasakan Tuhan. Kan ini mirip sama ikan kecil tadi. Ikan kecil tadi sudah berada di dalam samudra, kita pun sudah berada dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi karena ada konsep atau ada motivasi lain, ada hal lain di kepala kita yang kita lekatkan, yang kita tempelkan dengan sosok Tuhan. Ketika hal yang di kepala kita itu tidak terjadi, lalu kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini juga yang terjadi pada 5.000 orang yang diberi makan Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan, dan juga bangsa Israel yang sudah melihat pemeliharaan Tuhan melalui roti mana yang setiap harinya turun untuk mereka bisa hidup setiap harinya. Tetapi fokus mereka, mata mereka hanya diarahkan kepada roti. Jadi ketika roti itu tidak ada, mereka merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak ada. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu mungkin tidak ada. Karena konsep mereka, pemikiran mereka sudah dilekatkan kepada sesuatu hal yang bersifat materi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam liturgi kita, ketika nanti akhir ibadah, di dalam proses pengutusan, ketika nanti pendeta atau siapapun mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, itu selalu diikuti dengan menjadi saksi Kristus. Jadi ketika kita sudah membersihkan kepala kita, memurnikan kepala kita, memurnikan hati kita mencari Tuhan, tentu kita tidak akan merasa lagi kekurangan, kita bisa menjadi saksi Kristus dan berbagi dengan sesama kita.
Jadi ketika mengarahkan hati kepada Tuhan, ketika kita mengarahkan hati kita, memfokuskan hati kita kepada Tuhan, itu juga disertai dengan tindakan menjadi saksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita fokusnya sudah tidak kepada makanan, karena kita sudah merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa membagikan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai pemeliharaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, murnikan isi kepala kita sehingga hati kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada motivasi-motivasi lain, bukan tertuju kepada materi, bukan tertuju kepada hal-hal yang lain. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya di dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat hening untuk kita semua.